Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk refreshing baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami sudah melakukan beberapa hal dari tadi sampai malam hari ini, dan malam ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menyegarkan kerohanian kami, membangkitkan semangat kami kembali, dan melihat siapa diri kami di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami tahu teman-teman ini sedang capek juga, tapi kami berdoa supaya Roh Kudus memberi kekuatan untuk beberapa waktu ke depan ini kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami minta Roh Kudus bekerja, menolong kami, supaya kami bukan cuma tahu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nggak pakai mic, keraskan suara saya. Jelas. Ya. Karena mic-nya kurang enak. Baik, saudara, malam hari ini retreat kita yang 2 hari ini, 2 hari setengah ini, kita bicara tentang langsung saja upgrade, ya, upgrade. Dan dia punya tagline-nya itu be yourself. Kita tadi siang sudah mendengar beberapa hal yang dijabarkan oleh Pak Thomas dan Maya. Malam hari ini, ya saya nggak akan jauh-jauh dari situ juga. Artinya kita akan melihat betapa upgrade itu perlu, saudara-saudara. Ya, betapa kita ini punya kualitas kekristenan itu harus di-upgrade. Banyak orang merasa diri saya sudah cukup saleh nih, saya sudah cukup baik nih, saya sudah cukup banyak kasih persembahan di gereja, saya sudah cukup ini. Itu cukup menurut kita. Buat Tuhan tuh mau, Tuhan itu Anda perlu tahu bahwa Allah menciptakan kita itu serupa dengan gambar Dia. Artinya standarnya Tuhan itu ada di kita. Dan standarnya Allah itu tidak terbatas, unlimited. Maka seharusnya pada saat kita mengupgrade kita, update kita, kata si Thomas ya, memperbaharui, ya standarnya kemana? Ya unlimited. Kalau saudara cuma bilang saya cuma bisanya begini, itu saudara sedang membatasi apa yang Tuhan sudah taruh dalam Anda. Dan kalau Anda mendengar beberapa waktu lalu, saya kan suka ingatkan bahwa kalau Tuhan memberi kita sesuatu, artinya Tuhan meminta pertanggungjawaban. Pada akhirnya Tuhan akan bertanya, yang kuberikan sudah kau jadikan apa? Ya, seperti yang kita sering bahas di Matius 25 itu, Tuhan pada saat dia pergi keluar kota, Tuhan yang kaya ini, dia punya 3 hamba dia panggil. 1 dikasih 5 talenta, 1 lagi dikasih 2, dan 1 lagi 1. Pada akhirnya pada saat Tuhan ini kembali, dia tagih. Dan itu sebenarnya gambaran tentang Kristus. Gambaran tentang Allah yang saat ini mempercayakan Anda dengan talenta. Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu pasti punya talenta. Ya. Dan saya bicara upgrade hari ini, saya hubungkan atau dilatar belakangi dengan apa? Latar belakangnya bicara tentang potensi hidup kita, saudara. Ya, potensi Anda ini harus di-upgrade. Tidak bisa kita cuma stuck di satu titik dan kita bilang kita udah cukup baik nih. Tidak bisa, saudara. Unlimited, harus di-upgrade terus. Sampai kapan? Sampai waktumu dipanggil Tuhan. Setelah Tuhan panggil kita, maka selesailah kita mengupgrade diri. Sudah selesai. Karena memang sudah harus kembali kepada Tuhan. Tapi selama masih hidup, selama masih ada kesempatan, upgrade dirimu, upgrade. Dan upgrade, urusan upgrade, mengupgrade dan mengupdate ini bukan, ini pekerjaan kita masing-masing, tanggung jawab kita, saudara. Ya, banyak orang merasa bahwa dirinya akan ke-upgrade kalau dia ada di lingkungan yang tepat. Itu pemikiran yang salah, saudara. Justru lingkungan-lingkungan itu adalah tempat yang tepat
untuk mengupgrade diri Anda. Betul kan? Karena kita kalau boleh jujur, selalu ada masalah dalam hidup ini, betul kan? Mau di gereja, kayak mau dalam rumah, kayak mau di mana, selalu ada masalah. Nah, percaya atau tidak, bahwa setiap permasalahan yang terjadi itu adalah cara Tuhan mengupgrade Anda. Begitu. Tinggal hari ini kita punya pola pikir. Saya suka bilang begini kan, pola pikir anak-anak atau pola pikir orang dewasa. Betul kan? Kalau orang dewasa melihat masalah, dia cari solusi. Betul kan? Tapi kalau anak-anak menghadapi permasalahan, ya dia teriak-teriak, nangis-nangis, ketakutan. Karena memang itu anak-anak. Nah, saya berharap kata upgrade ini diperluas, saudara-saudara ya. Artinya tidak hanya kita terpaku dengan suatu hal saja, tapi kita harus lihat ini secara luas. Pada akhirnya kita ini harus disebut sebagai Kristus-Kristus kecil di dalam dunia ini. Barang siapa, 1 Yohanes 2 ayat 6 kan mengatakan ini, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, maka dia harus hidup seperti Kristus telah hidup. Itu limitnya kita, saudara. Limitnya ke sana. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi bukan berarti Anda tidak berusaha, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti gitu ya. Nah, ini yang harus di retreat ini harus begini-begini nih yang diomongin, saudara ya kan. Kita harus lihat bahwa Tuhan tuh mau pakai kita semaksimalnya. Dan Tuhan selalu pakai Anda dan saya melalui talenta, karunia yang Tuhan percayakan. Pasti, saudara. Kita tidak akan bisa menjadi seperti Kristus dengan talenta yang tidak kita miliki. Nggak bisa. Tuhan pakai kita pasti dengan apa yang kita miliki. Kalau Anda punya satu, tapi Anda push dan mau berusaha, satu ini bisa jadi berlimpah-limpah. Yang 5 jadi 10 kan? Bahkan pada akhirnya yang 10 itu tambah satu lagi jadi 11. Karena yang satu, yang dapat talenta satu dikuburkan, diambil sama Tuhan, diberikan kepada yang 10 tadi. Sementara yang satu pada akhirnya bagaimana? Nah, ini yang mengerikan. Kita pikir yang masuk neraka adalah pendosa, penjina, penipu. Kita pikir yang itu saja yang masuk neraka. Siapa bilang? Orang yang cuma satu talenta yang tidak dikembangkan itu, pada akhirnya Tuhan itu berkata, kamu hamba yang tidak berguna, campakkanlah di dalam kegelapan yang paling gelap. Itu berbicara tentang apa sih? Anda tidak berhak tinggal di dalam kemuliaan Tuhan, tidak berhak tinggal di dalam surga. Kenapa? Karena potensi yang Tuhan berikan tidak dimaksimalkan. Nah, saudara perlu tahu, setiap potensi-potensi yang ada dalam kita ini, kalau kita maksimalkan, pasti ada jiwa yang dimenangkan. Ya kan? Itu ujungnya di situ, saudara. Goalnya selalu di situ. Nah, di sini belum, tidak ada yang suruh pindah. Nah, di sini ada kata be yourself, ya, upgrade, terus be yourself, jadilah dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik. Orang sangat keliru dengan kata jadilah dirimu sendiri, lalu mereka berbuat semau-maunya. Yang penting saya mengekspresi diri saya kayak begini. Diri Anda yang seperti Kristus, itu maksudnya. Yourself-nya itu jadi dirimu dengan karaktermu, dengan gayamu, tapi Kristus yang menonjol. Itu yang dimaksud, saudara ya. Banyak orang bilang, saya memang orangnya begini, nggak bisa berubah ya. Inilah saya. Saya mengaktualisasikan diri saya seperti ini. Semuanya serba salah, saudara. Kiblat kita, kalau kita saya menjadi diri saya ini, kiblat kita adalah apa? Seperti Kristus, kan? Betul tidak, saudara? Itu yang perlu kita pahami. Jadi saya sangat suka saudara judul ini, upgrade yourself. Ada ayatnya nanti, tapi kita akan lihat satu-satu. Tapi sebelum kita lihat ayatnya, ada baiknya saudara dan saya mempelajari apa arti kata upgrade, biar kita jelas. Bisa lanjut. Yang pertama, arti kata upgrade dari Modern Text. Tadi Maya sudah sempat menyinggungnya, tapi saya akan singgung lagi karena ini penting. Arti kata upgrade itu adalah raise the quality of you. Apa artinya raise the quality? Bu Krista, raise the quality artinya meningkatkan kualitas Anda. Dalam hal apa? Di dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan cuma satu aspek doang nih. Ya. Karena tadi, kenapa saya ngomong begini? Karena
Ya itu tadi Alkitab mengatakan yang 5 jadi 10. Artinya dia nggak cuma berkata yang sahabat sudah cukup di 5. Misalnya Iren ini bisa ngatur. Saudara harus berterima kasih sama dia. Bilang terima kasih dulu. Terima kasih. Ya, ini bisa jalan karena dia, Yesua dan ada teman-teman lain. Dan mereka adalah yang utama, gitu ya. Dia punya kemampuan, ya manajemennya baik, bisa mengkoordinir dengan baik. Tapi jangan cuma puas di sini, harus dikembangkan terus. Itu maksudnya saudara, ya upgrade, raise the quality of. Dan masing-masing jangan mau jadi seperti, saya mau kayak Iren. Nggak bisa, kalau semua orang kayak Iren lalu siapa yang diatur? Betul kan? Semua mau ngatur. Pengatur ketemu pengatur, apa yang terjadi? Bentrok lah. Apalagi kalau sudah bilang, oh, aku lebih pengalaman, nah sudah repot. Ya. Semua akan Tuhan pakai di dalam talenta masing-masing. Tapi talenta-talenta itu harus Anda kembangkan. 5 jadi 10 kok. Jadi mustahil atau tidak? Kalau kita punya satu talenta bisa jadi 10. Mustahil kan? Tidak mustahil. Tapi itu semua kembali kepada Anda pribadi masing-masing. Jadi urusan upgrade ini adalah urusan kita. Kalau Thomas tadi menggambarkan upgrade itu seperti handphone yang selalu upgrade. Tapi saudara perlu tahu, handphone saya ini saya setel bahwa dia tidak akan main sembarangan upgrade. Dia harus kasih tahu saya dulu bahwa akan ada ini baru. Kalau saya rasa yang mau di-upgrade ini nggak penting, nggak mau saya. Ini maksud saya, saudara. Bahwa untuk mengupgrade diri masing-masing itu tugas dan tanggung jawab Anda. Ya, memang ada kalau di handphone ini bisa tulis automatic update. Jadi dia bakal ada apa baru langsung terupdate. Kan ada hal-hal yang diupdate yang nggak perlu. Betul tidak? Kalau Anda punya handphone, nah ini nggak perlu lah, ngapain diupdate? Saya nggak pernah pakai ini programnya kok diupdate, ngapain? Jadi yang diupdate itu selalu hal-hal yang penting, saudara. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang penting itu apa ya? Anda sendiri yang tahu. Hanya kita yang bisa mengetahui kekuatan kita masing-masing. Tapi percayalah, setiap kemampuan, setiap kekuatan kita, setiap kemampuan kita, setiap karunia yang kita miliki itu Tuhan yang kasih. Dan kalau Tuhan kasih, harus nanti pada akhirnya dipertanggungjawabkan. Amin, saudara. Ya. Tidak ada. Ini saya akan selalu akan ingatkan kembali, saudara, bahwa tidak ada orang yang tidak punya talenta, itu nggak ada. Kalau Anda merasa tidak punya talenta, nggak mungkin Anda hidup sampai hari ini. Ya bang, orang Samsung ada keluarin HP kapan hari itu, ternyata pas dibawa ke pesawat meledak di situ tuh HP langsung ditarik dari pasaran. Apalagi kita ini diciptakan dengan tujuan dan rencana Tuhan yang masing-masing Tuhan taruh di kita, saudara. Sekarang bagaimana dengan kita? Ini tadi, kenapa ya? Ambil kabel. Mereka memang orang-orang yang langsung bisa mengaplikasikannya, luar biasa. Habis baterai laptop. Oh, udah perlu ganti tuh. Nah, tolong pikirkan handphone laptop yang tidak akan pernah habis baterainya. Entah tenaga apa gitu. Ya kan? Otomatis kita Ada balik. Jadi arti pertama yang saudara harus ingat baik-baik, upgrade adalah raise the quality of you. Tingkatkan kualitasmu. Kalau biasanya datang gereja ya cuma sekedar datang, kualitasnya ditingkatkan. Saudara, saya kasih tahu ya saudara, kalau Anda tuh pemalas datang gereja, mustahil engkau tuh jadi berkat di luar. Karena di gereja saat kita bertemu itu tempatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ya akan kita aplikasikan di luar. Orang nggak pernah masuk gereja terus berharap menjadi sesuatu di luar, ya nggak mungkin. Tidak akan pernah mungkin terjadi. Nah ini di upgrade. Datang gereja bukan sekedar lagi mau dengar Eca bernyanyi atau
Aldi main musik, tapi lebih daripada itu, saya mau sesuatu terjadi dalam hidup saya. Tadi kan si Maya atau si itu ada bicara apa yang bisa kamu lakukan ke gereja dan bukan gereja. Itu kan sebenarnya pidatonya John Kennedy tahun 69, dia berkata kepada orang Amerika, jangan pernah berkata apa yang Amerika bisa lakukan buat kamu, tapi harusnya kita bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk Amerika. Nah sama sebenarnya, kalau kita upgrade yang ini sih, apa yang bisa saya lakukan buat gereja. Tapi kalau kita ngomong gereja nanti tanda kutip nggak kurang tepat. Apa yang bisa saya lakukan buat pekerjaan Tuhan itu yang tepat, saudara. Ya. Orang kalau mau upgrade datang gereja, saya harus sekarang datang lebih rajin, sepatu harus lebih hitam. Nanti larinya ke situ. Tapi kalau yang saya upgrade adalah pelayanan saya kepada Tuhan, itu akan berbeda sekali. Itu sampai, oke. Jadi yang pertama ini saudara-saudara ingat baik-baik. Anda mau upgrade dirimu, maka nanti saya akan lanjutkan ya. Raise the quality of you. Nah, untuk membangkitkan, meningkatkan kualitas daripada Anda harus tahu apa yang Anda punya, betul nggak? Itu yang harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu kita punya kemampuan apa, mau raise apa yang mau dibangkitkan. Tadi saya dengar Ibu Helen suaranya bagus loh, ya nggak fals kalau nyanyi, betul kan? Nah, apalagi Pak Michael. Tadi udah latihan. Oh, udah latihan ya? Ya, bagus. Ya, kan ada orang-orang yang ternyata. Nah, kalau sudah tahu, suara saya lumayan bagus nih. Lalu bagaimana? Oh, saya cuma ibu rumah tangga, jaga toko, gitu. Nggak bisa. Tuhan akan tuntut. Tuhan kasih lu suara bagus. Kemana suaranya itu? Siap. Betul. Bu Hera ini dari dulu janji mau singa tapi nggak mau singa itu sampai sekarang. Benar nggak? Coba, Iswa, benar dong? Ayo kita bikin singer ibu-ibu. Dia bilang, oke pastor saya siap. Apakah begitu datang waktunya, pastor saya lagi ke Bekasi atau lagi sakit, belum terwujud Bu ya. Harus diwujudkan? Yang kecicilan Bu. Oke, yang kedua adalah arti dari kata upgrade itu adalah extend the usefulness of you. Apa sih artinya? Extend adalah menaikkan, meningkatkan kebergunaan Anda. Anda ini kan berguna loh. Kalau nggak berguna pasti mati lebih awal, saudara. Karena nggak berguna. Betul kan? Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Maksudnya Tuhan yang bukan nggak ada kerjaan, cipta sesuatu tidak berguna, nggak ada. Even orang fasik itu ada orang yang memang Tuhan ciptakan untuk orang fasik, Tuhan ciptakan untuk kena hukuman. Ada tujuannya. Firaun itu diciptakan Tuhan untuk kena azab Tuhan. Makanya hatinya selalu dikeraskan terus. Bayangkan hatinya dikeraskan oleh Allah. Bagaimana kita menjelaskan itu? Artinya memang bahwa setiap yang Tuhan ciptakan selalu ujungnya adalah ada gunanya. Dan di sini kalau kita bicara tentang kata upgrade, extend the usefulness of you, ditingkatkan kebergunaan Anda itu ditingkatkan. Ngerti maksudnya saudara ya? Kalau kita hari ini sudah bisa senyum kepada orang, sudah bisa nyapa orang selamat pagi. Ayo, selamat pagi nggak bikin orang kenyang loh. Senyum tidak bisa bikin orang kenyang. Mungkin suatu saat, pada saat Anda tersenyum pada seseorang dan katakan selamat pagi, apa kabar, Anda perlu lakukan sesuatu. Betul ya? Coba ada yang bisa, coba aja lah, senyum sama orang, apakah langsung bisa bikin dia kenyang kalau sedang dalam kelaparan? Enggak. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih, saudara. Nah ini harus dimengerti dengan ini tadi. Makanya apa yang disampaikan oleh panitia tentang tema upgrade itu sudah tepat, saudara. Karena selama ini kalau saya boleh jujur terus terang, kita ini kadang-kadang sudah merasa nyaman. Udah aku cukup, udah sampai di sini. Padahal belum, karena
Limitnya adalah Tuhan. Limitnya adalah seperti Kristus. Apa yang Yesus tidak lakukan? Coba, apakah ada manusia yang bisa seperti Kristus? Nggak ada kan? Mati. Mana ada orang hari ini mati untuk orang lain? Bahkan kalau ada orang mau mati untuk orang lain, mungkin motivasinya bukan cinta. Tapi Yesus dia lakukan karena penuh dengan kasih. Limitnya itu adalah seperti Kristus. Ingat baik-baik dua kata penting kalau kita bicara tentang upgrade. Raise the quality of you dan extend the usefulness of. Tingkatkan kebergunaan saya ini. Tingkatkan. Sudah datang gereja bagus. Dengan kebenaran firman. Tingkatkan. Lalu setelah dapat firman apa? Ya tunggu minggu depan lagi Pak datang gereja mau dengar firman. Berarti Anda tuh stagnan. Yang terjadi harus datang gereja, dengar firman, dapat sesuatu yang berguna kan? Nah sesuatu yang berguna ini, kalau kita kiblatnya adalah Kristus, maka sesuatu yang berguna pasti kita bagikan ke orang lain. Itu artinya seperti ini saudara. To extend the usefulness of. Atau kita baca sama-sama. Upgrade itu artinya baca sama-sama. Raise the quality of me. Yang kedua, to extend the usefulness of me. Kebergunaan kita tuh harus ditingkatkan. Kualitas hidupmu ditingkatkan. Sampai sini cukup mengerti? Ya. Oke, kita lihat satu quotes. Besar. Nah, saya ada quotes ini. Saya bacakan ya. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri Anda. Bayangkan kalau ulat atau kupu-kupu itu ada keraguan-raguan dalam hidupnya, maka end up hanya sebagai ulat yang menjijikkan, betul kan? Tapi karena ulat tadi terus, tadi si Maya sudah singgung, bermetaf, ya, perubahan baru dia. Pada saat dia jadi kupu-kupu kan jijik, betul kan? Iya, iya itu maksudnya perlu diupgrade. Saudara, saya itu binatang yang saya paling beli itu ulat dan ular. Saya paling beli itu kalau binatang-binatang itu. Jadi bayangkan saja kalau kita hari ini cuma puas dengan apa yang kita punya, kita tuh sebenarnya seperti ulat yang menjijikkan. Ya. Ulat yang menjijikkan, tidak ada orang lagi ulat cantik sekali, nggak ada. Orang gila kali ya, ulat itu. Apalagi kalau ulat itu ulat bulu yang gatal gitu. Saya pernah kena itu rasanya kayak dibakar api langsung bekikak gitu kan. Tidak ada saudara. Orang tidak akan tertarik dengan ulat. Orang tertarik dengan kupu-kupu. Nah untuk jadi kupu-kupu perlu proses. Nah inilah yang perlu saudara mengerti. Upgrade tadi itu sebenarnya tujuan lebih kepada Anda raise apa tuh? The quality of your potensi itu lebih tepat, dan extend the usefulness of your potensi. Potensi kita ini sudah mencakup berapa banyak yang merasakan kebaikan? Coba dipikir. Atau jadi perenungan saudara. Kebaikan saya ini sudah dirasakan siapa aja ya? Dalam keluarga saja, atau ya baru saya sendiri sih yang merasa kebaikan saya, baru saya sendiri yang menikmati. Kalau itu masih ada di saudara sendiri, maka sebenarnya Anda tuh egois, masih ulat bulu yang menjijikkan. Terus datang gereja nyanyi menyembah Tuhan, ada mata meleleh, tapi yang kok tetap kayak ulat. Upgrade ini merubah ulat tadi yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu yang kalau saudara ketemu orang-orang yang suka koleksi kupu-kupu, ada kupu-kupu raja itu harganya bisa ratusan juta, diawetkan ya.
Menarik sekali, dia punya kembangan-kembangan apa sayapnya, ada yang biru warna ada yang besar gitu. Ukur aja kalau saya bilang sih dulu. Kalau kita bisa mengembangkan, kalau kita bisa mengupgrade setiap potensi yang Tuhan berikan, Anda akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dengar baik-baik. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan kalau kamu berbuat banyak, berbuah banyak. Berbuah banyak itu artinya berguna, betul kan? Kalau pohon cuma buahnya, pohon anggur misalnya, buahnya cuma satu rangkai saja, berguna untuk orang banyak kan? Enggak cuma orang segelintir aja, tapi kalau dia satu pohon setiap rangkainya itu ada buah. Allah, Yesus mengumpamakan bahwa pada saat hidup kita ini, buah kita itu dinikmati orang banyak. Disitulah Tuhan dimuliakan. Ini saudara perlu pikirkan. Jadi menjadi diri sendiri dan upgrade itu bukan sekedar supaya Anda itu diakui orang. Itu mah nomor kesekian. Yang pertama adalah supaya kebergunaanmu itu dinikmati oleh orang banyak, dan pada akhirnya mereka berkata, Tuhan itu baik. Orang sulit kadang-kadang bilang Tuhan itu baik. Kenapa? Karena melihat kita masih kayak ular. Bagaimana orang bisa memuliakan nama Tuhan? Karena kita masih, ya ular tadi konotasinya menjijikan, ya kan? Apa ya? Oh. Ya. Oke, sekarang sampai sini sudah cukup lebih ya. Saya akan membawa saudara ke step berikutnya. Jadi begini, ingat baik-baik. Kalau kita mau tahu kita ini punya potensi apa, maka kita ini perlu tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Betul kan? Harus dibandingkan sama yang menciptakan. Ya, supaya kita tahu apa yang ada dalam kita, maka jalan terbaik adalah melihat Alkitab. Apa kata Alkitab terhadap Iren? Apa kata Alkitab terhadap Ibu Christine? Apa kata Alkitab terhadap Elsa? Atau kepada siapa? Gabriel atau siapa? Kita perlu melihat ke situ. Kita jangan melihat diri kita apa kata orang. Karena apa kata orang itu palsu. Tadi Thomas sudah bahas kan. Kita harus dapat sumber dari yang benar. Betul kan? Orang itu pada umumnya bermulut manis tapi hatinya jahat. Itu kalau orang di luar Tuhan. Nah, kalau kita buka telinga kepada mereka-mereka itu, kita yang nanti kesasar, tersesat. Kita perlu melihat, kalau kita bicara tentang potensi diri, maka kita perlu tahu siapa sebenarnya Anda itu. Itu yang kadang-kadang kita harus selalu kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kita bisa tahu dengan tepat sumber yang tepat yang menginformasikan dirimu siapa dengan benar tanpa ada yang lain lagi. Kita lihat. Jangan salah pencet. Belum pindah. Perlu diakui. Ganti balik. Tapi ini makhluk ini kan buatan manusia, toh. Buatan manusia bisa. Nah, tapi pertanyaan ini harus jadi sesuatu yang saudara dengungkan. Who we are, siapa kita? Dan kita lihat yang pertama, saudara harus lihat ini dulu. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan, gambar kita. Kalau saya singkat adalah serupa dengan gambar Allah. Kalau dijelaskan dalam, saudara-saudara. Kenapa, Bu? Perlu diupgrade, Bu. Harus di-upgrade. Saudara harus melihat ini yang pertama. Lihat dirimu itu siapa? Lihat Alkitab. Di sini Alkitab katakan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saya pernah bahas ini dalam khotbah bahwa kata serupa dengan gambar Allah dari dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani,
itu disebut dengan selem. Selem itu kalau diterjemahkan akan berarti representatif figur. Coba diterjemahkan apa gitu? Representatif figur kalau diterjemahkan apa? Perwakilan figur Allah. Wujud perwakilan. Iya. Jadi perwakilan wujudnya Allah itu siapa? Manusia. Cuma bedanya Allah bertahta di kerajaan surga. Kita bertahta di bumi ini, dan pada akhirnya nanti manusia akan di Yerusalem yang baru akan sama-sama bertahta dengan Allah, memerintah sama-sama. Itu tujuan akhirnya. Jadi saudara perlu melihat, saya ini saya ini bukan ulat, itu loh maksud saya. Saya ini bukan cacing. Saya ini bukan sesuatu yang tidak berguna. Martabat Anda tinggi sekali. Amin. Bilang kiri kanan, kamu seperti Allah. Ya, Gep? Udah fly ya. Apaan? Ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang mau ngomong apa tentang Anda, cuekin aja. Kita perlu lihat apa kata Tuhan terhadap dirimu, saudara. Kalau kita mengerti ini, maulah kita jadi orang yang ya biasa-biasa aja. Begitu? Enggak mau kalau saya. Harus berusaha untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, serupa dengan gambar Allah. Perwakilan daripada Allah itu sendiri, daripada wujud Allah itu sendiri. Satu-satunya yang tidak dimiliki Allah itu dosa. Ya. Semua yang kita miliki hari ini itu datang dari Allah. Cara berpikir, cara menawar, itu semua adalah sama seperti Allah, saudara. Jadi kalau kita mau upgrade diri kita, saudara, kiblatnya ini serupa dengan Allah, kembali kepada ini yang awal. Ya Elsa, kembali kepada yang awal. Dirimu tuh diciptakan serupa dengan Tuhan. Jadi seharusnya kalau Tuhan itu kudus, kamu juga harus kudus. Betul kan? Kalau Tuhan itu benar, ya kita harus benar. Memang kita katakan tidak seorang pun benar. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Kristus datang untuk membenarkan kita, menjadikan kita benar kembali. Nah kalau kita sudah dalam status benar, apa harus kita lakukan? Duduk-duduk tanpa kaki? Enggak, saudara. Kita berusaha dengan ada saudara Roh Kudus ada hari ini, ada kebenaran firman Tuhan hari ini, ada pendeta-pendeta yang bisa mengajar saudara dengan kebenaran. Nah itu dipakai untuk saya harus pacu diri saya kembali kepada ini state awal. Yang pertama, yang kedua, apa kata kita tentang hidup ini? Nah ini kita ini dikatakan hampir sama seperti Allah di dalam Mazmur 8 ayat 6. Saudara bisa cek. Di dalam King James-nya dikatakan a little lower than the angel. Jadi kalau dalam bahasa aslinya dibilang kita ini sedikit di bawah malaikat. Tapi jangan lupa, Yesus berkata bahwa kita ini nantinya akan memerintah atas malaikat. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan serupa dengan hampir sama seperti Allah. Roh manusia itu namanya pesalmau. Artinya hampir mirip dengan Allah. Tapi dia di bawah malaikat sedikit. Jadi penting nggak dirinya? Berharga nggak? Sangat berharga. Nah itu harus dikembalikan, saudara. Kondisi-kondisi ini yang harus kita upgrade kembali sampai kepada susah. Memang susah. Kenapa susah? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Ya. Sampai ini saudara cukup mengerti? Ingat baik-baik ya. Bisa mundur sekali lagi ke depan, ke definisi. Saya mau mengingatkan ini sekali lagi. Ke upgrade tadi. Mundur, back space. Nah, bukan. Lagi. Ingat ini baik-baik. Dimulai kalau kita bicara upgrade, maka bicara tentang raise the quality. Kalau
sesuatu harus di-upgrade, berarti itu kebutuhan kan? Betul kan? Handphone ini sudah saya pakai dari tahun berapa? 2018 kali, sudah 5 tahun. Hampir setiap dulu hampir 2 bulan sekali ada update baru, karena tak update terus sampai hari ini saya nggak perlu beli handphone baru, upgrade saja sudah. Tapi kan baik, kualitas kita ini harus dikembalikan ke tadi, siapa dirimu yang asli. Kualitas kita harus kembali ke situ. Kebergunaan Anda itu harus dikembalikan ke yang asli. Ya saudara ya, bisa mengerti ya, kebergunaan kita itu harus dikembalikan seperti yang asli. Yang asli itu apa? Seperti Allah. Allah, ada yang bilang Allah tidak berguna. Oh, Allah sangat useful dalam segala sesuatu. Apakah Allah kualitasnya tidak selangit? Oh, kualitasnya dia unlimited. Nah ini saudara harus pemikirannya kembali ke sini. Itu upgrade. Teks langsung ke kenapa ya ini adalah alasan utamanya. Nah, sekarang saya bawa saudara ke berikutnya, step berikutnya. Tujuan dari ini sudah purpose. Tujuan yang pertama, berkuasa atas ciptaan. Berkuasa atas ciptaan. Saudara, ayat 26 bagian A akan bilang, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kemudian supaya mereka berkuasa, kan? Betul kan? Supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa ini bukan berkuasa yang Anda mungkin pikir seperti yang kita pikir, karena kata berkuasa ini dari dalam bahasa aslinya itu rada. Rada itu artinya adalah manage, to manage. Misalnya dalam suatu area di tempat itu orang-orangnya tukang berjudi, misalnya tukang gosip, tukang berjudi. Begitu Anda ada di sana, maka tugasmu manage apa? Manage supaya di situ ada kebenaran yang terjadi. Tujuannya saudara, Anda tidak diciptakan dengan tidak tanpa tujuan apa-apa loh. Dalam segala hal, memanage dunia ini, memanage pekerjaan, memanage pelayanan, memanage keluarga. Ini tujuan Tuhan ciptakan kita. Tujuan untuk yang baik, saudara. Berkuasa atas ciptaannya. Ciptaannya ini bukan manusia, maksudnya semua bisa kecuali manusia. Kita tidak diciptakan untuk menguasai manusia. Sudah. Kita diciptakan untuk menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam hal ini dunia. Makanya kalau ada orang yang percaya Tuhan, cinta uang, ada yang salah sama dia. Karena yang benar adalah kita memanage keuangan, bukan kita cinta uang. Ya betul kan? Kalau kita cinta uang, apa yang akan terjadi? Ya, di situ Alkitab katakan dari kita timbul segala macam kejahatan. Kalau kita cinta uang. Tapi kalau kita bisa memanage keuangan, hidupnya fine-fine saja. Ya saudara, saya belajar dari orang-orang kaya tapi hidupnya sederhana. Mereka punya pengeluaran sampai hari ini itu tidak berbeda jauh dengan pada saat mereka belum jadi apa-apa. Pengeluaran 1 juta, setelah jadi konglomerat tetap pengeluaran mungkin 1,5 juta, 2 juta itu aja. Sangat sederhana. Saya ketemu orang-orang demikian. Orang-orang yang bisa mengerti tujuan dia diciptakan. Tapi kalau bukan hanya bicara tentang masalah keuangan, saudara. Di mana ada kekacauan, di situ Anda bisa memiliki itu semua. Di mana ada yang nggak beres, Anda muncul jadi beres. Bukan di mana ada ketidakberesan, ada Anda datang tambah rusak. Salah. Artinya, itu tadi, artinya perlu di-upgrade. Kembali kepada aslinya. Dan aslinya itu tujuannya ini, yang pertama. Next, yang kedua. Diciptakan supaya kudus dan tak bercacat. Dengar baik-baik saudara. Dicipta Anda dan saya, pada saat Anda dan saya, pada saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan dalam posisi ini loh. Kudus dan tak bercacat loh. Tanpa dosa. Mereka hidup sama seperti dengan Allah.
sama seperti, karena kenapa saya bilang ini kan ayat di perjanjian baru, ini perjanjian lama. Tapi kenapa saya bawa perjanjian baru? Karena di ayat ini dikatakan diciptakan. Kalau saudara membaca awalnya, coba bisa baca kejadian Efesus 1 ayat 4. Kalian mungkin bisa baca Efesus 1 ayat 4. Baca dan depannya saya cuma ambil. Ada di sini sebab di dalam Dia adalah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya stop. kita kudus. Sebelum dunia dijadikan, ya kan? Sebelum dunia dijadikan Allah memilih kita supaya kudus dan tak bercacat. Anda berbuat sesuatu yang tidak kudus atau yang bercacat, Anda sudah melanggar peraturan Tuhan. Nah ini kita perlu upgrade lagi. Kan saya tadi bilang bahwa tidak ada orang yang benar, semua sudah dalam dosa. Tapi itu bukan alasan Anda tidak mau upgrade diri kita. Kita pasti bisa di-upgrade pelan-pelan. Selama kita hidup ini adalah proses yang namanya sanctification. Proses pengudusan kita itu selama kita hidup. Kapan pengudusan kita selesai? Pada saat kita kembali kepada Bapa di surga, proses pengudusannya selesai. Makanya untuk menjadi kudus, emas untuk jadi suci dan murni harus diapakan? Bakar. Saudara tahu titik pelebur emas 1000 derajat Celcius dibakar. Semakin emas dibakar, semakin murni. Kan saya pernah kasih saya khotbahkan cara tukang tambang emas di perjanjian lama atau di orang-orang kuno, supaya mereka tahu bagaimana itu emas itu murni, dibakar 7 kali, saudara. Ada emas yang harus dapat dari kali atau pertambangan. Yang pertama kali dibakar kan 1000 derajat meleleh. Pada saat meleleh, yang enteng-enteng itu kayu, itu debu, itu daun kering, rumput kering itu naik. Karena masa emas itu, masa jenis emas itu lebih berat dari semua logam yang ada. Jadi yang enteng-enteng naik, emasnya tenggelam. Yang bakar kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Mungkin sampai yang keenam, perak yang naik. Tinggal emasnya yang tenggelam. Yang ketujuh sudah nggak ada lagi, sudah murni. Bagaimana seorang tukang emas tahu bahwa emasnya itu murni? Dia ngaca, dia bisa melihat dengan tepat mukanya ada di situ. Karena emasnya sudah begitu murni, tidak ada lagi. Nah saudara, proses untuk upgrade ini harus melibatkan penderitaan. Harus melibatkan itu. Karena Rasul Paulus mengatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, ya kan? Kalau kita ngikuti keinginan daging, apa yang terjadi? Mati. Kalau kita ngikuti keinginan roh, kita akan hidup jadi seperti dengan Bapa di surga. Ini harus diingat baik-baik, saudara. Tuhan menciptakan kita dari awal untuk hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Di sini iblis tipu kita seringkali habis di sini. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan kita. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Tidak terbalik ya sebenarnya. Tidak terbalik loh, ini baik-baik. Tidak dikatakan diciptakan untuk melakukan perbuatan baik dulu, baru kudus dan tak bercacat. Sebenarnya bisa lihat perbedaannya di mana? Mau melakukan perbuatan baik kalau itu orangnya tidak kudus ya nggak bisa. Harus kudus dulu. Makanya kata kudus itu ada di dalam Efesus 1. Dan setelah engkau kudus, Efesus 2 mengatakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi setiap perbuatan baik ini dilandaskan kepada apa? Kepada kekudusan dan ketidakbercacatan. Ya, saudara, semoga Anda cukup mengerti, karena ini lebih kepada pengajaran. Tapi ini penting, saudara. Kita tuh suka dengar khotbah yang ada banyak kesaksian. Ini nggak pintar-pintar nanti kita. Wah, aku mau kayak pendeta itu ya. Wah, kesaksiannya begini. Buat apa jadi seperti dia? Karena kita ini diciptakan harusnya seperti Bapa kita di surga. Itu kita harus kembali, kita upgrade. Kita raise, kita tingkatkan kualitas potensi kita. Kita naikkan level daripada kebergunaan kita dalam dunia ini. Kembali kepada kita di awal. Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita hampir seperti Allah. Oke, setelah tujuan, kita lihat semua ini ternyata
gagal. Kenapa? Karena gagal. Langsung semua yang Tuhan buat kepada kita itu, menciptakan Adam dengan posisi yang sama seperti Tuhan, hidup dalam kekudusan, tidak ada bercacat. Adam fail. Kenapa Adam fail? Karena dia dengar kata istrinya untuk memakan itu pohon pengetahuan baik. Ada di Kejadian 3, saudara bisa lihat di situ ya. Adam fail. Oleh karena kegagalan Adam, manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi dengan yang tadi Tuhan sudah buat kepada manusia? Yang serupa dengan Allah, berkuasa, hidup dalam kekudusan, perbuatan. Dan apa yang terjadi dengan ini? Rusak semua. Manusia tidak ada lagi dalam posisi sebagai yang berkuasa atas dunia ini. Enggak. Pada saat dia jatuh dalam dosa, dia tertipu. Iblis yang berkuasa. Iblis yang berkuasa, coba kita lihat berikutnya. Akibat dosa tadi. Ya. Yang pertama, gambar Allah pada manusia rusak. Anda tidak lagi seperti yang semula. Ya. Tidak lagi hidup di dalam seperti Tuhan, sudah tidak lagi. Keluar dari taman Eden. Nah, saudara, ini terjadi ini. Saudara tahu ini kronologisnya supaya kita jelas kenapa upgrade itu penting. Berikut, akibat dari dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada saat mereka belum jatuh dalam dosa, mereka punya kemuliaan yang sama dengan kemuliaan Allah. Kualitas kata kemuliaan ini di dalam bahasa kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kabot. Kabot itu berat, artinya mutu, kualitas. Dan di dalam bahasa Yunani itu doxa, sama pengertiannya, kualitas, mutu. Jadi begitu Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, mutu mereka, kualitas mereka itu tidak lagi kualitasnya Allah. Makanya tadi kalau saudara lihat upgrade punya definisi adalah apa tadi yang pertama? To raise the quality. Kenapa pula kualitasnya ini? Kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan mutu kualitas Allah dalam hidupnya. Udah. Makanya saudara perhatikan tadi kan, quality of him ini harus ditingkatkan. Dan kalau kualitasnya sudah jatuh begini, kehilangan kemuliaan Allah, kualitas Allah hilang, kira-kira kebergunaannya bagaimana? Nggak berguna. Makanya upah dosa itu berikut langsung. Kejadian ya. Mana? Ini Roma 3:23. Ya saudara ya. Karena gambar Allah rusak, kualitasnya Allah di dalam manusia itu rusak, hancur, maka kebergunaannya juga nol, nggak berguna lagi. Dan yang berikut adalah mati. Itu yang harusnya terjadi, saudara. Jangan main-main loh. Anda tidak upgrade dirimu baik-baik, ya, tidak mengupgrade diri kita untuk kembali kepada rancangan Tuhan. Ujungnya ini mati. Ujungnya sampai di situ. Saya selesai sampai sini. Besok kita lanjutkan. Karena ini berseri. Nah, malam ini kita sampai di sini. Akibat dari kata-kata kalau saya bilang akibat kalau tidak kita upgrade diri kita, sudah pasti ini sudah gambar Allah rusak, ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Kalau pakai bahasa yang tadi saya bilang, kehilangan kemuliaan Allah artinya kehilangan kualitas atau mutunya Allah. Kita kehilangan itu. Nah kalau udah kehilangan itu berarti otomatis nggak berguna orang ini. Betul kan? Kualitas apa lagi sekarang ada dalam dia? Ya kualitas hidupnya sebagai pendosa. Akibatnya mati.
Jangan main-main dengan dosa. Saudara. Jangan main-main kalau Anda merasa saya nggak perlu upgrade diri saya kembali kepada rencana Allah semula. Anda salah besar. Nah, Anda sudah tidak berguna bagi kerajaan Allah. Manusia tidak akan merasa lagi Anda adalah orang yang berguna. Itu kan? Sementara kalau kita membaca di Perjanjian Baru, jadi dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Itu bicara tentang apa sih? Dampak yang baik, dampak positif. Tapi itu hilang saat kita tidak upgrade diri kita kembali kepada rencana semula. Sampai sini cukup mengerti saudara. Jadi ingat kata-kata penting. Upgrade adalah raise the quality of your potential. Yang kedua, to expand the usefulness of you. Ya. Itu yang harus kita baik-baik. Karena ini hubungannya di sini tadi. Kehilangan kemuliaan Allah artinya Anda kehilangan mutu atau kualitas Allah. Dan kalau kehilangan mutu atau kualitas Allah, maka kebergunaan kita itu nol. Kalau sudah tidak berguna, ya tarik dari pasaran lah. Betul kan Mas Sony? Kalau sudah nggak berguna, ya tarik dari pasaran, bikin apa? Bikin kacau.